Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fajri dengan NIM 1903035, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Panakukang Makassar. Jadi ada 3 poin pembahasan pada video kali ini. Yang pertama kampus, kedua program studi, yang ketiga hasil praktikum. Langsung saja yang pertama yaitu kampus. Nah, teman-teman, saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar atau biasa disingkat dengan Stikes Panakukang Makassar. Stikes Panakukang Makassar berlokasi di Jalan Adiaksa nomor 5, Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Stikes Panakukang Makassar adalah perguruan tinggi swasta di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui Yayasan Perawat Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan perguruan tinggi di bidang kesehatan. Lanjut, yang kedua yaitu program studi. Ada 4 program studi. Yang pertama, program sarjana keperawatan. Yang kedua, program profesi nurse. Yang ketiga, prodi D3 keperawatan. Yang keempat, prodi D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Lalu, saya kuliah jurusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Jurusan kuliah rekam medis mungkin jarang terdengar. Jurusan rekam medis tidak seterkenal jurusan kuliah kesehatan lainnya seperti perawat, bidan, apoteker, analisis laborat, maupun radiografer. Profesi yang bekerja berkaitan dengan rekam medis atau lulusan kuliah jurusan rekam medis disebut perekam medis. Profesi ini bekerja mengurusi kegiatan yang berhubungan dengan rekaman catatan pelayanan kepada pasien dalam sebuah organisasi pelayanan kesehatan. Seperti contohnya pendaftaran pasien, penyiapan dokumen rekam medis pasien, manajemen dokumen rekam medis, coding diagnosis dan tindakan, pelaporan informasi kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu hasil praktikum. Hasil praktikum di sini akan menampilkan hasil praktikum visual basic saya. Langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah form 27 saya. Di sini adalah form security saya. Nah, di sini username-nya adalah 035 Norfajri dan passwordnya adalah 035. Nah, langsung saja kita start atau klik F5 pada keyboard. Kita masukkan 035 Norfajri dan passwordnya itu 035. Lalu setelah itu oke. Nah, form sudah bisa dijalankan. Ini adalah entitas utama, ada pasien. Kita ke form pasien, kita input dulu. Kemudian kita masukkan nomor rekam medis 000008, lalu kita masukkan nama lengkap pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, agama, alamat, pekerjaan, nomor telepon atau HP pasien, pendidikan terakhir, kewarganegaraan, nama penanggung jawab, hubungan dengan pasien, nomor telepon, HP wali pasien, dan cara pembayaran. Jika sudah terisi semua, kita klik simpan dan akan langsung tersimpan di data grid. Jika kita ingin mencari data-data pasien, kita bisa mengetik nama lengkapnya atau nama sebagian, lalu kita double klik data grid. Nah, akan muncul datanya. Kita juga bisa mengubahnya. Lihat di sini cara pembayarannya sudah berubah. Kemudian kita lanjut pada form dokter. Sama saja kita klik input dahulu, kemudian langsung saja kita cari nama dokter. Terus kita bisa mengubah tempat lahirnya, misalkan dari Manado kita ubah ke Kendari. Nah, berubah.
Kemudian karena sudah selesai, kita lanjut ke form diagnosa. Sama saja kita bisa mencari nama diagnosa, lalu kita bisa juga double klik. Nah, akan muncul datanya seperti itu. Kita lanjut pada form master petugas. Nah, di sini kita bisa klik input untuk membuka kunci dari formnya. Kemudian kita masukkan. Nah, PR1 di situ kita cari akan keluar nama petugas, jenis kelamin, jenis pekerjaan, nomor telepon petugas, alamat petugas. Kita juga bisa mengubah alamat petugas. Nah, lihat di sini sudah berubah. Kemudian kita juga bisa double klik, akan muncul data-data dari petugas. Lanjut kita ke form tindakan. Di sini form tindakan kita bisa klik input dulu, lalu kita bisa cari tindakan apa yang kita mau lihat. Nah, kita tinggal double klik di data grid. Kita lanjut ke form entitas ruangan. Di sini ruangan kita klik input dulu seperti biasa, lalu kita cari RR1 itu ruangan apa, lalu kita juga bisa cari. Nah, kita juga bisa double klik di situ. Baiklah, kita lanjut ke form laboratorium. Di form laboratorium, kita bisa double klik. Nah, akan muncul datanya di seperti itu. Tinggal double klik saja di data grid. Lanjut ke tempat pendaftaran pasien. Nah, di sini tempat penerimaan pasien rawat jalan. Lihat, jika kita cari, datanya akan muncul, dan jika kita cari pasien, nama pasien, nah kita sisa double klik dan datanya akan muncul di tampilan. Karena sudah berhasil, kita lanjut di TP2RI. Kita input dulu, lalu kita masukkan nomor rekam medisnya. Kita tampilkan namanya, lalu kita masukkan kode ruangan, lalu kita double klik, akan muncul kelas 2. Lalu ada rujukannya dari mana, nama petugasnya siapa, kita tinggal double klik lalu kita simpan. Nah, akan muncul di data grid. Kemudian kita cari pasiennya, nah akan muncul seperti itu. Baiklah, lanjut ke pelayanan rumah sakit. Ada pelayanan rawat jalan. Kita input dulu, lalu kita langsung cari saja namanya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita bisa mengubah jika kita ingin mengubahnya. Misalkan kita ubah tanggal kunjungan, lalu kita ubah. Nah, berubah. Berarti form kita berhasil. Lanjut ke pelayanan rumah sakit rawat inap. Nah, di sini relasi rawat inap kita masukkan dulu nomor rekam medisnya. Nah, akan muncul jika kita cari seperti itu. Kita juga bisa cari dengan nama lengkap pasien. Nah, itu adalah nama lengkap pasien. Kita coba untuk mencari. Nah, langsung saja kita double klik, akan muncul seperti itu. Sudah berhasil, kita ke instalasi gawat darurat. Kita klik input dulu, kemudian kita langsung double klik di data grid. Itu juga bisa. Kita mau ubah pemeriksaannya, kita ubah. Nah, di
pemeriksaan sudah berubah. Baiklah, lanjut ke relasi apotik. Pada relasi apotik, kita klik input dulu, lalu langsung saja kita cari nama pasien. Nah, akan muncul nama pasien yang sesuai dengan yang kita cari, kemudian kita double klik di data grid-nya akan muncul seperti itu. Kita juga bisa mengubahnya. Nah, di sini saya mengubah tanggal transaksinya. Kalau sudah berhasil, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang, kita masukkan nomor rekam medis, kita tampilkan, lalu kita masukkan jenis pemeriksaannya. Kita masukkan juga dokter penanggung jawab, lalu kita simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Sekali lagi kita bisa mencari nama yang sesuai dengan namanya. Baiklah, sudah selesai. Kita lanjut ke entitas relasi ICU. Kita klik input dulu, kemudian kita masukkan nomor rekam medisnya. Kita langsung cari. Kita juga bisa cari melalui nama. Akan muncul seperti itu. Kita ingin mengubahnya, kita langsung saja ubah dan otomatis berubah di data grid-nya. Oke, lanjut ke relasi ruang operasi. Nah, di relasi ruang operasi kita seperti biasa langsung saja kita cari nama yang sesuai, dan jika kita ingin mengubah sesuatu, misalnya ruang operasi, kita ubah dari ruang operasi 1 menjadi ruang operasi 2, kita ubah. Nah, di data grid akan berubah. Kemudian kita lanjut ke ruang jenazah. Kita input dulu, lalu kita masukkan nomor rekam medis. Kita cari. Nah, di sini kita ingin mengubah asal perawatan. Misalkan jadi kelas 3 kita ubah, nah asal perawatan akan berubah. Kemudian jika selesai, kita lanjut ke administrasi. Kita input dulu seperti biasa, lalu masukkan nomor antrian. Nomor antrian di sini misalkan 4, lalu kita masukkan nomor rekam medis. Tampilkan akan muncul nama pasien, lalu kita lihat riwayat pelayanan swab antigen, lalu kita masukkan total tarif, lalu kita masukkan tanggal transaksi, kita simpan. Nah, tersimpan, kita bisa keluar jika sudah selesai. Baik, sekian video dari saya ucapkan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.